Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Ray. Nah, kali ini kakak bakal bahas soal tentang prediksi UTBK ataupun SNBT khususnya untuk sebuah PK. Nah, untuk pembahasan soalnya langsung simak pembahasan berikut. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, di soal yang pertama di sini diberikan suatu persamaan ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20. Nah, di sini juga ada persamaan x minus y sama dengan 2. Kita mau membandingkan antara kuantitas P dan Q ya. Nah, tentunya kita harus tahu nilai x tambah y-nya. Nah, ini banyak banget teman-teman caranya ya. Teman-teman bisa pakai substitusi atau menggunakan manipulasi bentuk gitu ya. Nah, ini kita bakal substitusikan saja ya. Gunakan cara ini x kuadrat tambah y kuadratnya biarkan saja. Kita bakal cari satu-satu variabelnya dan kita bakal cari dulu variabel y. Artinya kita bakal merubah variabel x menjadi variabel y ya, atau y menjadi x deh. Ini kalau kita pindah y-nya nih ya, teman-teman, y-nya jadi positif, 2-nya jadi negatif. Berarti y sama dengan apa? Y sama dengan x min 2 teman-teman ya. Nah, kita bakal substitusikan nilai y ini terhadap ini sehingga nanti variabelnya semua menjadi x teman-teman ya. Jadi x kuadrat ditambah y-nya ganti teman-teman jadi x min 2 kuadrat sama dengan 20. Nah, ini teman-teman silakan dikuadratin, x dikuadratin. Jadinya x kuadrat kemudian min 2 kali x kali 2. Jadinya minus 4x dan min 2 kali dipangkatkan dengan 2 itu plus 4 sama dengan 20. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja x kuadrat tambah x kuadrat, jadi yang variabelnya sama disederhanakan dulu. Ini minus 4x kemudian tambah 4. Nah, ini 20 nya pindah deh, 4 dikurangi 20 jadinya minus 16 sama dengan 0. Ini bagi 2 dulu semua ya, sehingga x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Tinggal teman-teman faktorin, nanti teman-teman bakal dapat nilai x nya ya, min 4 sama plus 2 ya. Jadi ketika dia ditambah jadinya ini, ketika dikali jadinya min 8. Oke, berarti x nya itu adalah ini 4 dan ini x-nya adalah minus 2. Ada dua kemungkinan teman-teman ya, x-nya 4 atau enggak x-nya minus 2. Nah, teman-teman buat mencari nilai y tinggal substitusikan saja ke sini. Berarti kalau x-nya 4, y-nya adalah 4 minus 2, y-nya 2. Kalau x-nya minus 2, berarti y sama dengan ini, x tinggal masukin minus 2, jadinya minus 4. Nah, kemungkinan pertama x dan y itu adalah 4 dan 2, 4,2. Sedangkan kemungkinan kedua adalah min 2, min 4. Yuk kita substitusi ke x tambah y. Oke, untuk mencari nilai P ya. Jadi dua kemungkinan teman-teman. Yang ini dulu yuk, berarti 4 x-nya dikurangi dengan 2, hasilnya 2. Kalau yang ini berarti x-nya itu minus 2 dikurangi y-nya minus 4. Berarti minus 2 tambah 4 hasilnya sama-sama 2. Oh, berarti untuk nilai x plus y ini adalah 2 ya. Kalau kita bandingkan kuantitasnya dengan Q, jelas Q yang lebih besar dibandingkan P. So jawabannya adalah option yang B. Oke, nomor kedua, Dengki memerlukan 2 kg tepung untuk membentuk atau membuat 5 kotak kue ya. 2 kg itu untuk 5 kotak kue. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, untuk kuantitas P itu adalah tepung yang diperlukan Dengki ya untuk membuat 3 kotak kue. Oh, berarti kalau mau membuat 3 kue, ininya berapa tepungnya? Kita misalkan saja sebagai X. Nah, teman-teman tinggal cek ini perbandingannya lurus atau terbalik. Coba kalau kuenya itu makin sedikit, kira-kira tepungnya makin sedikit juga nggak? Betul ya, makin sedikit. Berarti kalau kuenya sedikit, tepungnya juga butuh sedikit. Karena sama-sama sedikit, ini menggunakan perbandingan lurus. Baginya gampang, atas bagi bawah, 2 per X akan sama dengan atas bagi bawah juga, 5 per 3. Kali silang 6 sama dengan 5X, berarti X sama dengan 6 per 5 kg. 6 per 5 sama 6 per 7 lebih gede mana kak? Nah, nggak usah risau ya, cara membandingkannya gampang. 6 per 5 sama 6 per 7, tinggal teman-teman kali silang aja. 6 kali 7, 42. 5 kali 6, 30. 42 sama 30 lebih besar yang mana? Jelas lebih besar 42. Jadi lebih besar yang ini ya, yang kiri. Oke, jadi lebih besar yang mana? Lebih besar yang P teman-teman. Jadi jawabannya adalah option yang A. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah gelang tersusun atas 10 manik-manik ya. Manakah hubungan yang benar
antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Banyak cara berbeda menyusun pola manik pada gelang jika hanya 2 dari 10 manik tersebut yang identik. Jadi kan manik seperti ini teman-teman ya, bakal disusun secara melingkar. Duanya sama, sisanya beda nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang 2 sama ini nanti ya, teman-teman pernah tahu permutasi unsur yang sama. Yang siklik dulu, siklik itu rumusnya apa? Permutasi siklik digunakan ketika kita mencari banyaknya cara atau susunan dalam suatu siklus ya, atau perputaran gitu. Nah, rumusnya teman-teman gampang, tinggal hitung ada berapa unsur dikurangi 1 faktorial. Nah, teman-teman tinggal hitung di sini ada berapa unsur, totalnya ada 10 kan ya. 10 dikurangi 1 faktorial tapi dibagi unsur yang sama. Di sini ada 2 yang sama ya, di mana ada 2 yang identik. Jadi kita bagi dengan 2 ya, 2 faktorial. Kalau ada yang sama gimana Kak? Berarti dibagi 3 faktorial. Jadinya di sini 9 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ini berarti 9 kali 8 kali 7 sampai kali 6 5, 4, 3, 2, 1 dibagi dengan 2 faktorial itu 2 kali 1. Nah, teman-teman tinggal kalikan ini ya. Totalnya adalah 181.440. Tolong bandingkan teman-teman dengan kuantitas yang Q, jelas lebih besar P teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah option yang A. Oke, soal yang terakhir, manakah di antara opsi berikut yang nilainya paling besar? Nah, teman-teman tinggal hapus yang samanya dulu. Teman-teman ada yang sama kira-kira di antara semua ini ya. Nah, ternyata kalau kita cek di sini nggak ada yang sama teman-teman ya. Jadi ini kita kalikan saja. Ini adalah 2 kali 3, 6, berarti 6 per 25 ya. 6 dibagi lagi dengan 25. Ini 2 dibagi 12 ya. 2 bagi 12. 2 per 12 kalau kita perkecil jadinya 1 per 6. Kemudian ini setengah dikali 3 per 5 berarti jadinya 3 per 10. Kemudian ini kalau kita hitung ya 3 per 12 berarti 1 per 4. Ini 2 kali 2, 4 per 15. Nah, teman-teman kalau kita bandingkan ini dengan ini, jelas lebih besar yang ini ya. Jadi ini kita eliminasi karena lebih kecil. Nah, teman-teman juga bisa cek ya, ini 2 per 12, ini 3 per 10 sama 1/4 kita bandingin yuk. 3 per 10 sama 1/4, ini kali sini 12, ini kali sini 10. Lebih besar yang kiri ya, berarti 3 per 10 lebih besar, berarti ini juga kita eliminasi. Nah, kita bandingkan 3 per 10 dengan 6 per 25 sekarang ya. 3 per 10 dengan 6 per 25, kali ke sini 75, kali ke sini 60, lebih besar 75 ya, lebih besar yang kiri. Berarti 3 per 10 masih memegang ini. 3 per 10 sekarang kita bandingkan dengan 4 per 15 yang terakhir. 3 per 10 dengan 4 per 15 kali silang 45 kali silang 40. Oh, ternyata masih tetap lebih besar ini ya dibanding 40. Berarti lebih besar yang kiri. 3 per 10 itu yang mana? Yang ini yang paling besar ya teman-teman. So jawabannya adalah option yang C. Oke, jadi itu pembahasan tentang prediksi soal UTBK ataupun SNBT khususnya untuk sebuah PK. Nah, di sini kakak sediakan soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.